Ini sebentar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan ini sebenarnya adalah gabungan hampir 3 pertemuan, 2 minggu kalian, melakukan pesantren, jadi, sedikit terganggu perkuliahan kita. Kemudian minggu ini karena, hari Kamisnya ada libur, jadi biar oleh yang hari Kamis, nanti bisa dilihat oleh Kamis, saya, coba dulu perkuliahan online. Agar minggu depan ketika nanti UTS semua materi bisa tersampaikan, bisa dipelajari, baik untuk kelas A ataupun kelas B. Untuk absensi sudah tidak ada permasalahan lagi kan? Nah, kalau nggak ada permasalahan lagi, kita akan mulai perkuliahan ini dengan materi sistem informasi geografis. Untuk video dan suaranya apakah ada masalah? Suaranya terdengar dengan baik atau videonya, juga terlihat? Aman? Tes tes. Halo? Ada yang bisa merespon saya? Bisa Iya, Pak. mendengar oke. Nah, minggu ini saya akan coba mulai dengan, apa itu sistem informasi geografis. Kalian sudah mulai praktikum, saya dapat informasi dari tim-tim, asisten, ini udah praktikum minggu ketiga atau minggu kedua sekarang? Minggu ke berapa? Minggu ketiga, Pak. Oke, minggu ketiga. Oke, harusnya kalian sudah mulai mengenal apa itu SIG atau kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah GIS, Geographic Information System. Nah, salah satu output bentuk dari GIS adalah ya ini, bentuk dari sebuah peta yang ini. Namun kalau secara harfiah, saya ambil dari literatur yang ada di National Geographic. A geographic information system is a computer system for capturing, storing, checking, and displaying data related to position on Earth surface. Jadi adalah sebuah sistem komputer yang gunanya untuk mengcapture atau menangkap, storing itu menyimpan, checking mengecek dan displaying data untuk menampilkan data yang berhubungan dengan posisi di permukaan bumi. Nanti kalian akan banyak belajar bagaimana sih, data-data yang ada di permukaan bumi yang diperlukan nanti untuk perencanaan kota, kalian nanti perlu yang namanya tutupan lahan, data tutupan lahan, kalian perlu nanti misalkan data jenis tanah, kemudian data geologi. Nah, itu adalah semuanya ada di permukaan bumi, nanti diikat dalam sebuah, posisi atau sistem koordinat, ya nanti data-data itu akan di-capture, disimpan, dicek, ataupun ditampilkan. Makanya kita perlu yang namanya, sistem informasi geografik atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Geographic Information System. Nah, kalau secara simpel komponen, SIG itu ada 5 yang seperti ini. Yang pertama itu yang penting adalah datanya, mungkin nanti 60% atau 70%, kalian akan ngotak-atik yang namanya data. Karena data untuk dalam GIS itu tidak mudah, tidak murah, jadi, kenapa tidak mudah? Karena ya kalian harus punya effort. Kalian udah belajar yang namanya, registrasi image? Sudah? Sudah, Registrasi Pak. image udah. Kalau digitasi sudah mulai belajar? Belum ya? Oke, nanti ada teknik-teknik untuk mendapatkan data, untuk JS, data JS ini ada dari data sekunder, ada dari data primer, data sekunder itu ya dari data-data yang sudah ada, kalian,
reproduksi kalian convert ke dalam bentuk data JS, ataupun kalau, kalian, nggak punya data, ya kalian harus, mencari data primer, yaitu kalian mencari survei ke lapangan, cari koordinat dan segala macamnya, nanti masukin ke dalam JS. Nah, ini komponen yang pertama yang penting dalam JS atau SIG yang perlu ada, yaitu datanya. Kalau kalian nggak punya datanya, ya nanti kalian nggak bisa melakukan apa-apa. Kemudian yang kedua di sini adalah SDM, sumber daya manusia atau brainware. Jadi, nggak hanya datanya, kita juga perlu, operatornya atau yang mengoperasikannya. Nah, ya ini, praktikum ini atau, perkuliahan ini adalah salah satu cara untuk kalian melatih, diri untuk membiasakan diri dalam teknologi JS ini atau sistem JS ini. Jadi kalian akan dikasih teorinya, tentang JS itu di perkuliahan, kemudian dikasih bagaimana cara mengoperasikannya ketika itu kalian di praktikum. Kemudian untuk yang ketiga adalah software-nya, software perangkat lunaknya. Nah, ini untuk software JS itu sebenarnya banyak, ya ada yang namanya kalau zaman dulu ArcInfo, ada yang berkembang menjadi ArcView, ada yang namanya sekarang, ArcGIS atau ArcMap. Harusnya kalian udah kenal yang namanya ArcMap, kemudian di bawahnya ArcMap sekarang ada yang namanya ArcGIS Pro. Tapi selain itu untuk software-software JS nanti, kalian bisa ada yang namanya, mengenal namanya Quantum GIS atau QGIS, itu adalah seperti, ArcMap tapi versi, open license, jadi kalian bisa mendownloadnya dengan gratis. Nah, sebenarnya kalau ArcGIS itu kalian harus bayar lisensinya, harus bayar ke nama perusahaannya itu Esri. Kalau yang personal itu sekitar 600.000-700.000 per, tahun kalau mau digunakan untuk penelitian dan segala macam. Kalau digunakan untuk perusahaan yang paling murahnya itu sekitar 25 sampai 30 juta. Nah, makanya, banyak orang yang pakai ArcGIS untuk personal ataupun, beberapa perusahaan sekarang pakainya Quantum, GIS, QGIS, ya karena mereka nggak punya dana untuk pengadaan software yang sangat mahal seperti ini. Kemudian itu yang ketiga adalah software, yang keempat apanya nih? Adalah si hardware-nya, adalah si komputer kalian, perangkat, keras kalian. Nah, ini juga sangat mendukung karena, ya yang saya rasakan juga untuk nanti pengoperasian software-software JS itu memerlukan hardware atau ya laptopnya atau PC-nya yang speknya, lumayan cukup tinggi gitu. Jangan sampai kalian pakai, spek, notebook untuk menggunakan ArcGIS ya. Kalau diinstal ArcGIS sih bisa aja notebook tersebut, tapi kalau nanti digunakan untuk digit, memprocessing, itu kasihan si, notebook-nya. Jadi kalian ya cari nanti, laptop-laptop atau PC-PC yang lumayan cukup high end untuk mengoperasikan software-software JS ini. Kemudian nanti yang terakhir adalah si tata cara atau prosedural. Nanti kalian sudah diajarkan kalau nggak salah itu, meregistrasi image biar dapat data image, atau nanti ada yang namanya mendigitasi, merubah data image atau raster ke dalam sebuah data vektor. Nanti kita akan bahas apa itu data raster, data vektor. Kalian nanti akan bisa mengoverlay antara data satu dengan data 2. Nanti ada yang namanya, eee, s eee, apa analisis, misalkan overlay, analisis buffer, analisis nanti misalkan network analysis, ini ada di, tata cara atau prosedural. Jadi ini adalah kelima komponen yang saling berkaitan, yang, tidak menonjol, salah satunya, tapi ya memang dalam JS, dalam sistem informasi geografik ini, kelima komponen itu harus ada. Dan ya harus setara gitu. Jadi, datanya ada tapi nggak ada yang bisa,
mengoperasikan SDM-nya ya sama aja. Atau misalkan datanya ada, orangnya ada, tapi hardware-nya kalian mengerjakannya di laptop atau PC yang, kurang bagus, kurang canggih ya, nanti memprosesinya akan susah juga. Jadi, kelima komponen ini harus, semuanya seimbang. Nah, ini saya pertama kali belajar JS itu tahun 2005 kalau nggak salah, 2005 atau 2006, sekitar 15 tahun, 15 atau 17 tahun yang lalu, pertama yang saya belajar JS itu pakai software-nya yang namanya ArcGIS. Itu ada yang namanya ArcMap, ArcGlobe, ArcCatalog, dan Axin ya, mirip-mirip kalian juga nanti akan belajar apa itu ada yang namanya ArcMap, apa yang namanya ArcCatalog, kemudian apa itu yang namanya Axin ataupun ArcGlobe. Nah, kemudian untuk data tadi saya udah sempat ngebahas data, secara umum, data di dalam JS itu dibagi menjadi 2, kategori umum, yaitu ada yang namanya data vektor, ada yang namanya data raster. Jadi, kalau data vektor kalau dilihat, pengertiannya pada umumnya JS disajikan dalam bentuk data vektor, kemudian nanti data vektor itu ada tiga subkategori, yaitu ada data point, ada data line, dan data polygon. Nah, kemudian nanti selain kalian mengolah data vektor di JS, itu ada yang namanya data raster nih. Jadi ingat-ingat nanti kalian jangan sampai ketukar mana yang data raster, mana yang datanya vektor. Data raster itu digunakan untuk menampilkan data mentah atau raw data seperti nanti ada yang namanya citra satelit, ada yang namanya foto udara, ada yang, juga untuk menampilkan data-data, kontinu nanti misalkan untuk memperlihatkan data temperatur, tekanan udara, elevasi, curah hujan, itu datanya data kontinu, itu disajikan dalam bentuk data raster. Nah, kalau untuk contohnya itu seperti ini. Nah, jadi, ya, jadi kalau untuk JS itu intinya itu dia memodelkan apa sih yang ada di dunia nyata atau di real world, kita tarik, kita tampilkan dalam sebuah software atau dalam si laptop kita di software misalkan ArcGIS, ArcInfo, atau Keyfill dan segala macam. Nah, biar terlihatnya mudah ya ini, jadi untuk data vektor tadi dibagi 3, ada yang data point, ada data line, ataupun polygon, titik, garis, dan area. Nah, misalkan, ini di dunia nyata, misalkan ada data monumen, ada data jalan raya, ada data kawasan pertanian. Nah, itu adalah dia di kehidupan nyata kita, di bumi kita. Nah, bagaimana sih kita merepresentasikan objek-objek tersebut di software-nya, di ArcGIS-nya, di ArcMap-nya. Nah, itu kalau untuk data vektor, nanti model visualnya seperti ini. Oh, untuk monumen nanti disimbolkan dalam bentuk titik. Oh, misalkan jalan raya ini disimbolkan dalam bentuk garis, kemudian, oh ini kawasan pertanian nanti disimbolkan dalam bentuk sebuah area ataupun poligon. Jadinya seperti ini. Jadi nanti monumen itu nanti disimbolkan dalam sebuah titik, jalan raya itu garis, dan ya kawasan pertanian itu misalkan poligon. Simpelnya seperti ini. Saya punya contoh misalkan, peta seperti ini. Sebentar. Oke. Ini ArcMap saya udah terlihat? Software JIS saya udah terlihat di sini? Terlihat? Halo? Belum, Pak. Halo? Oh, belum?
Sebentar, saya stop sharing, saya share lagi kalau gitu. Nah, kalau sekarang udah kelihatan? Peta saya udah kelihatan? Belum, Pak. Oh, masih belum juga? Masa sih? Sebentar. Masih belum juga. Share. Sebentar, Windows. Yang ini masih belum kelihatan? Tes. Udah, Pak. Sudah. Oke. Nah, jadi misalkan ini ada ya contoh data ini adalah yang ini adalah simpelnya dari luar angkasa difoto ke permukaan bumi jadinya seperti ini. Ada penampakan-penampakan ini. Misalkan apa? Ini ada yang tahu kira-kira yang ini apa? Yang saya tunjuk? Ada yang tahu apa? Kira-kira? Apa itu, Pak? Apa? Well? Sawah? Oke, kelihatan ya yang ini ada sawah, yang agak-agak coklat merah ini kira-kira apa nih? Ada yang tahu? Yang saya tunjuk. Oke, perumahan, betul. Nah, yang kotak ini ada yang tahu? Kira-kira ini kotak ini apa? Lapangan. Lahan kosong. Lahan kosong, oke. Nah, jadi kan ini dari data foto udara nih, dari luar angkasa memfoto, kawasan seperti ini. Nah, ya kita dalam JS kita perlu representasikan kalau dalam bentuk data vektor. Nah, jadinya seperti ini nanti. Oh, pemukiman-pemukiman atau rumah nanti jadinya kotak seperti ini. Kemudian saya coba tambahkan lagi datanya. Ada data apa ya? Saya punya data misalkan tunggu sebentar. Kemudian misalkan saya punya data jaring apa ya? Di sini jalan. Nah, ini saya punya data jalan direpresentasikan dalam bentuk apa ini? Tadi kan ada point, line, atau poligon. Yang ini kalau untuk yang jalan, polyline atau poligon kira-kira nih bentuk yang ini? Line, Pak. Line, oke. Kemudian kalau yang tadi penutupan lahan ya tadi dalam bentuk apa tadi? Kalau penutupan lahan? Poligon. Oke, poligon. Saya ambil satu contoh data lagi adalah misalkan ada data apa ya? Ada penutupan lahan. Nah, nih saya punya data-data ini nih, data yang namanya cagar budaya. Data cagar budaya kalau saya klik ini kantor polisi Berbah bangunan. Dasar punya adalah bla bla bla. Ini dalam bentuk apa? Point, line, atau poligon? Yang ini nih? Poin, Pak. Point. Jadi ya itu representasi data vektor dari misalkan dari data JS dari citra satelit ini kita bisa merubah menjadi ya tadi
area atau poligon untuk daerah-daerah seperti ini. Oh, pemukiman, atau misalkan saya klik ini adalah sawah, yang ini saya klik adalah bangunan. Kemudian kalau yang ini saya klik apa ini nih? Ini masih sawah juga ternyata. Nah, kalian perlu nanti merubah ya data-data JS ini ke dalam data vektor. Gunanya apa sih? Gunanya nanti dalam data vektor kalian bisa menghitung luas, koordinat, panjang, keliling, dan segala macam itu lebih mudah dalam bentuk data vektor. Nanti proses overlay, intersect, buffer, dan lain-lain kita pakai datanya data vektor. Balik lagi ke sini, PPT-nya kelihatan nggak? Atau Mas, PPT saya udah kelihatan? Udah, Pak. Oke. Nah, itu tadi contoh dari data vektor. Jadi ada point, ada line, ada polygon. Nah, kalau setelah ada data vektor, ada juga yang namanya data raster. Yang paling simpel ya tadi, data raster itu adalah data citra ini nih, yang belum kita olah. Mana? Mana? Sebentar, di sini saya punya data raster. Nah, contoh data raster itu seperti ini. Nah, ini adalah ya gambar foto ya, itu atau dari citra satelit atau dari foto udara itu dari Nah, ini contoh dari foto udara. Kalau foto udara kita bisa sampai mengidentifikasi persil-persil rumah gini. Cuman ini kualitas foto udaranya kurang terlalu jernih karena format datanya adalah ECW. Ada lagi nanti ada yang namanya citra satelit. Nah, kalau dari citra satelit kita kelihatannya seperti ini. Jadi masih sama juga. Nah, jadi kita bisa cuman mengidentifikasinya nggak seperti yang foto udara tadi. Jadi kalau dari citra satelit, kira-kira ada yang tahu ini yang warna hijau ini apa? Ada yang tahu nggak kira-kira ini apa? Ini daerah Jogja nih. Ada yang tahu? Yang hijau-hijau ini apa? Sawah, Pak. Bisa sawah, bisa hutan. Oke. Yang agak-agak merah-merah ini kira-kira apa nih? Pemukiman. Pemukiman. Nah, tapi beda ya kalau saya tadi lihat pakai yang foto udara, di lokasi yang sama saya bisa mengidentifikasi, oh di sini itu ada lumayan gedung yang besar. Itu kalau dari foto udara nih. Kalau saya matikan foto udaranya, saya nggak bisa lihat apa-apa. Nanti kita akan bahas data-data raster ini di semester depan. Nanti ada yang namanya remote sensing, nanti kita akan bahas. Nah, jadi kalian nanti harus mengidentifikasi nih, apakah dari si satelit seperti ini, hasil-hasil citra satelit, atau dari foto udara, nanti untuk dikonversikan ke dalam bentuk data vektor. Kenapa harus dalam bentuk data vektor? Biasanya ya untuk menghitung luasan, menghitung koordinat, kemudian panjang, dan lain-lain. Dan lain-lain. Jadi ini yang nanti kalian akan banyak lakukan dalam planologi, mengidentifikasi hasil-hasil foto udara atau citra satelit ke dalam nanti namanya digitasi, namanya ke dalam bentuk data vektor. Ya karena kenapa ya? Kita nggak mungkin survei untuk perencanaan sebuah kota langsung survei ini. Yang ini daerah Yogyakarta, kalau kita lihat di sini misalkan saya kasih petanya World Topographic Map. Nah, ini daerah Yogyakarta, Sleman. Nah, kalau saya lihatkan peta yang tadi citranya ya, nantinya seperti ini. Kalau yang dari foto udaranya seperti ini.
Oke. Ini yang akan banyak kita lakukan ya tadi dari data raster, kemudian tadi data raster itu ada dari foto udara, ada kemudian dari citra satelit, ada yang namanya Iconos, ada yang namanya Landsat atau data topografi. Ini biasanya dari sini kemudian kita konversi ke dalam bentuk data vektor seperti ini. Oke. Nah, kalau tadi kita udah ngobrolin tentang bentuk data, ada yang namanya data vektor ataupun data raster. Nah, ini adalah sejarahnya. Bagaimana sih perkembangan, evolusi perkembangan dari data spasial, data-data spasial atau JS itu bermula dari Kanada tahun 60-70-an. Itu ada universitas di Kanada yang mengembangkan sistem informasi geografis. Ya, ini tapi semuanya berbasiskan peta cetak nih. Jadi semuanya adalah peta-peta cetak seperti ini. Coba saya zoom. Nah, ini semuanya itu berbasiskan kalau menganalisis adalah kita harus nge-print dulu, kemudian mengidentifikasi bareng-bareng, ya baru kita bisa menganalisis suatu wilayah. Kemudian mulai ada pemetaan-pemetaan. Nanti kalian akan belajar apa itu pemetaan topografi skala 25.000, skala 100.000, skala 1:250.000. Nanti pemetaan-pemetaan itu dilakukan oleh pesawat-pesawat seperti ini, dia membawa sensor atau dia membawa foto-foto untuk memfoto permukaan bumi. Kemudian di tahun 80-an mulailah adalah era komputer, yaitu adalah era SIG, mulai IBM, kemudian Microsoft, kemudian ada Nah, di era-era komputer tersebut mulai berkembang, ya ini software-software JS, mulai dari nanti kalian akan kenal yang namanya Esri yang menghasilkan namanya software ArcMap, nanti ada yang namanya Ilwis dari Belanda, ada yang namanya Erdas. Nah, itu berkembang karena udah ada mulai era-era komputer ini. Kemudian tahun 2000-an mulai berkembang adalah mulai era teknologi informasi, sebenarnya internet udah dari tahun 80, 90-an, tapi mulai berkembangnya internet ke seluruh dunia ya tahun 2000-an, tapi ya makanya internet ini, teknologi informasi ini nanti dikawinkan atau dikombinasikan dengan JS, nanti akan menghasilkan teknologi-teknologi baru. Kalian pasti punya di smartphone kalian punya yang namanya Google Maps, nanti ada yang namanya web mapping, ada yang namanya database GIS dan seterusnya, yaitu mulai berkembang di era-era tahun 2000-an. Dan sekarang adalah ya ini karena datanya semua sudah banyak, ya sekarang adalah di era-era manajemen informasi ataupun manajemen informasi spasial. Data-data itu semua berbasiskan keruangan. Kalian berbicara pergerakan orang ya, balik lagi itu adalah data spasial. Bergerak dari ruang mana ke ruang mana atau dari lokasi mana ke lokasi mana. Berbicara misalkan ekonomi ya, ekonominya tumbuhnya di daerah mana sih? Daerah mana sih yang misalkan banyak aktivitas ekonomi ya, ada data-data spasial, data ruang. Jadi data keruangan ini semua sekarang nempel ke semua data yang sudah ada, maupun dari mulai data misalkan ekonomi, data-data misalkan kependudukan, kemudian pertahanan keamanan, politik, dan segala macam itu sudah disertai dengan data-data spasial seperti ini.
Nah, jadi sekarang ini peta data geospasial baik topografi maupun tematik dalam bentuk model yang disajikan di atas kertas harus dapat dikonversi ke dalam sistem digital komputer dan dikenal sebagai peta digital. Jadi ya kalau zaman dulu saya ke lapangan itu saya beli peta di badan geologi yang di Jalan Diponegoro untuk melihat mana sih jalan saya mau jalan menjelajah kemana dan segala macam, lewat punggungan mana dan lain-lain ya. Kalau sekarang sih udah enak tinggal buka HP, asal kita punya sinyal GPS ya kita tahu lokasinya kita di mana. Kemudian ini sistem informasi geografis atau Geographic Information System semuanya berbasiskan peta digital atau basis data spasial. Nah, ini saya ambil dari literatur ya. Apa sih GIS? Ya, kalau secara umum GIS itu adalah teknologi nih. Tadi di komponen tadi di 5 komponen tadi itu mengatakan ada hardware dan software-nya. Jadi GIS itu adalah teknologi, kemudian an information handling strategi. Jadi sebuah strategi untuk menghandling, menangani informasi. Karena sekarang informasi itu udah sangat banyak. Jadi beda zaman sekarang dengan zaman saya. Zaman saya untuk mencari informasi, mencari data itu sangat susah. Tapi kalau zaman sekarang data dan informasi itu bertebaran di mana-mana, kita harus menseleksi ya. Salah satu menseleksinya strateginya adalah dengan GIS. Kemudian objektifnya atau tujuannya adalah to improve overall decision making. Nah, sama nanti dalam PWK kita menggunakan GIS itu adalah membantu untuk membuat keputusan, membantu nanti para wali kotanya, bupatinya memberikan keputusan-keputusan untuk pengembangan kotanya. Nah, dibantu biasanya dengan menggunakan GIS. Tapi kalau secara formalnya di sini a system for capturing, storing, checking, integrating, manipulating. Nah, bedanya sama yang tadi ini ada tambahan manipulating. Jadi memanipulasi, tapi manipulasi ini bukan dalam bentuk negatif. Jadi adalah manipulasi di sini adalah merubah bentuk datanya, kemudian analyzing and displaying data which are specially referenced to the Earth. This is normally considered to involve a spatial reference computer database and appropriate application software. Jadi ya tadi sistem untuk mengcapture, mengambil, menstoring adalah menyimpan, mengecek, mengintegrate, jadi menggabungkan, memanipulasi itu merubah, menganalisis itu analisis, kemudian displaying data which are spatially referenced to the Earth. Jadi semua data-data yang secara spasial itu terikat ke dalam bumi. Ada juga di sini yang mendefinisikan GIS is a special case of information system where the database consists of observation, non-spatially distributed feature, activity or event which are definable in space as point, line, area. Jadi sebuah sistem informasi yang khusus, yang spesial, yang datanya terdiri dari observasi. Observasi itu pengamatan data-data spasial, aktivitas atau kejadian yang didefinisikan, direpresentasikan dalam bentuk poin, line, ataupun area, ataupun polygon. A geographic information system manipulates data about this point, line, and area to retrieve data for a ad hoc query and analysis. Jadi nanti GIS ini akan memanipulasi data untuk mendapatkan data-data analisis ataupun hasil query ataupun ya selection. Nah, ini yang unik. Jadi salah satu yang dicatat oleh sejarah di dunia itu di Inggris, aktivitas GIS pertama itu ya terjadi tahun ini 1854 di Soho.
yaitu ketika terjadi epidemi kolera di London. Jadi saya lupa namanya siapa. Jadi si orang Inggris ini, si dokter apa saya lupa. Ini bikin peta jaringan jalan seperti ini. Kemudian yang warna biru ini adalah sumur. Kemudian yang merah-merah ini adalah korban-korban yang meninggal akibat epidemi kolera. Nah, jadi ada 3 data nih, ada data jaringan jalan, ada titik sumur, ada titik-titik warga yang meninggal karena kolera. Nah, tahun 1854 ini si dokter ini udah berpikir secara spasial nih. Pasti ada hubungan antara sumur dengan yang orang meninggal. Kenapa ya? Salah satunya sumur itu kan adalah sumber air bersih penduduk kota. Nah, dia berpikiran kemungkinan besar ya kalau dilihat di sini ini sumur yang di tengah ini adalah yang bermasalah. Kenapa yang bermasalah? Karena di antara sumur yang di tengah ini adalah kena banyak orang-orang yang meninggal akibat si kolera tersebut. Akhirnya si dokter di Inggris ini merekomendasikan ke Departemen Kesehatannya Inggris untuk mengecek kualitas air yang ada di sumur ini, yang di tengah ini. Akhirnya ya ternyata benar bahwa sumur yang di tengah ini mengandung bakteri kolera, akhirnya ditutup, kemudian baru dibersihkan dan segala macam, dan setelah ditutup ya ternyata memang kejadian orang-orang meninggal di sekitaran ini adalah menurun, bahkan menghilang gitu. Jadi itu adalah konsep analisis spasial sederhana yang udah dilakukan ternyata tahun 1854 di sini. GIS handle spatial information referenced by its location in space. Jadi informasi yang melekat kepada lokasi dalam ruangan. GIS make connection between activity based on spatial proximity. Jadi GIS membuat koneksi hubungan antara aktivitas berdasarkan pendekatan spasial gitu. Jadi ini ternyata sudah dilakukan oleh seorang dokter di Inggris, bukan oleh geografi. Ternyata yang kecatat dalam sejarah bahwa GIS yang agak lama itu udah dilakukan pada tahun 1854. Kemudian ini tujuannya pengembangan SIG apa sih? Ya ini dipakai untuk memberikan informasi geografis, bisa informasi tentang lokasi suatu di permukaan bumi, bisa pengetahuan tentang apa aja yang ada di lokasi. Kemudian ya secara umum digunakan untuk merepresentasikan si dunia nyata atau real world-nya. Kemudian dunia nyata itu nanti dipasang atau kita lihat dalam software-software GIS. Maksud dari SIG adalah mengizinkan unsur geografis dalam arti lokasi nyata untuk direpresentasikan secara digital sehingga dapat ditampilkan dalam bentuk peta analog. Jadi dunia nyata, real world, kita representasikan biar nanti kita bisa bikin petanya. Simpelnya sih seperti itu. Kemudian menyediakan representasi digital atau real world untuk dipakai dalam operasi manajemen, pengambilan keputusan, dan pengetahuan. Ya, nanti kalau kalian nanti misalnya kerjanya di Bapeda atau di balai kota ataupun di provinsi, ya banyak keputusan-keputusan yang kalian harus ambil yang berhubungan dalam ruangan, makanya GIS itu banyak digunakan di dinas-dinas ya untuk pengambilan keputusan ataupun ya ini operasi manajemen keuangannya seperti apa. Nah, intinya dari GIS itu ada 2 nanti yang kalian konsepnya ada 2, yaitu ada gambar dan ada atributnya. Nah, gambar itu ngambil dari sistem CAD, Computer Aided Design, kalau kalian pernah dengar namanya AutoCAD. Nah, ya
JS itu ngambil konsep dari basisnya adalah CAD, kemudian juga yang kedua adalah menggabungkan dengan database management system. Jadi nanti ada tabel-tabelnya atau atribut-atributnya. Oh, yang misalkan 3 ini gambarnya di sini, keterangan atributnya yang ini. Oh, yang 2 ini misalkan gambarnya adalah garis yang ini, keterangannya ini. Oh, yang 1 ini adalah gambarnya di sini, keterangannya seperti ini. Jadi menggambarkan kalau CAD ya hanya bentuk gambar aja kayak Corel dan segala macam. Kalau database ya bentuknya kayak Excel, semuanya tulisan, angka dan segala macam. Gambar dan Excel itu digabungkan, ya itu adalah JS. Makanya sekarang banyak orang yang berpindah ke JS, nggak hanya butuh gambarnya saja, nggak hanya butuh atributnya saja, tapi menggabungkan antara gambar dan si atributnya. Nah, untuk konfigurasinya tadi, ya ini konfigurasinya yang pertama input, data masukkan input, peta, foto udara, data statistik, dan tabel. Kemudian dalam bentuk processing-nya itu nanti ada database spasial, penyimpanan storage, bisa dilakukan manipulasi, bisa melakukan analisis, ataupun melakukan modeling, nanti ada model kebencanaan, modeling misalkan kesesuaian lahan, modeling yang lain banyak. Kemudian output-nya ya nanti dalam bentuk peta, bisa laporan, bisa gambar 3D, bisa sebuah aplikasi di handphone ataupun di web kalau sekarang ya. Nanti kita output-nya seperti ini. Kemudian tadi untuk data-datanya dari mana sih? Ya, basis datanya bisa nanti hasil pengukuran. Kalau kalian lihat orang tambang praktikum bawa alat-alat yang besar itu namanya teodolit, itu mereka menghitung koordinat setiap titik, ya itu bisa kita nanti menjadi sebuah inputan dari JS. Kemudian dari foto udara tadi yang seperti yang saya contohkan, dari peta hard copy kalian kemarin melakukan registrasi image di praktikum, kemudian dari data-data yang sudah ada ya nanti atau di-scan nanti menjadi basis data, kemudian dilakukan proses integrasi data, format, ketelitian, dan klasifikasi. Nanti ini akan semua diolah dalam PC, dalam laptop, dengan menggunakan software JS kayak tadi ArcMap, kemudian QGIS, ada yang namanya ILWIS, ada yang namanya Erdas, Envy, dan seterusnya. Masih banyak kalau untuk softwarenya. Nanti enaknya seperti apa ya? Data-data itu nanti per layer seperti ini. Sumber datanya ada jalan, ada hidrologi, misalkan ada garis pantai, batas admin. Nanti kalian akan melakukan analisis spasial, analisis misalkan kebencanaan, lingkungan hidup, tata ruang, baru nanti outputnya ya tadi peta-peta 2 dimensi, 3 dimensi, peta misalkan cetak, peta dalam bentuk digital. Ini adalah simpelnya dari sistem informasi geografis. Outputnya ini misalkan peta perencanaan, oh saya misalkan ini peta daerah pelayanan di 6 kecamatan dan angkutan sampah menuju ke TPA Sarimukti. Saya lupa ini dilakukan tahun berapa ya? Saya 2011 atau 2012. Oh, tahu misalkan Kecamatan Ngamprah yang di sini jumlah sampah terangkutnya adalah 54 meter persegi per hari, jaraknya 25 km, satu harinya 2-3 rit, dan seterusnya. Ini sederhana, atau kalian bisa nanti melakukan analisis kesesuaian lahan. Nanti kalian mengoverlay dari beberapa data, nanti kalian mendapatkan hasil-hasil kesesuaian lahan seperti ini, BKN, KJP, MBI, MDW, dan seterusnya. Ataupun bisa misalkan bikin analisis kebencanaan. Ini saya lupa
pekerjaan tahun 2008 atau 2009 ya bersama GTZ itu mengidentifikasi mana sih bahaya misalkan banjir. Oh, daerah rawan banjir itu ada di Palembang, Jambi, Pekanbaru, dan sedikit ada di Lampung seperti ini. Nah, ini dilakukan semuanya adalah menggunakan GIS. Kemudian nanti dari model ketinggian seperti ini kita bisa mendapatkan kemiringannya karena kemiringan atau kelereng itu adalah turunan dari ketinggian. Kemudian kalian nanti bisa bekerja sama dengan orang-orang informatika. Oh, saya mau bikin program-program atau aplikasi-aplikasi GIS. Ini misalkan sistem informasi geografi PDAM Kota Bogor. Ini untuk mengidentifikasi pelanggannya di mana aja, jaringan PDAM-nya di mana aja. Oh, kalau misalkan ada pipa yang bocor, nanti kita tahu rumah mana aja yang misalkan tidak akan mengalir airnya. Nanti bisa dilakukan ya salah satunya ini aplikasi dari desktop GIS seperti ini atau dalam bentuk web GIS nih, web GIS ya karena sekarang semuanya berbasiskan web, kita lihat persebarannya seperti ini. Nah, ataupun ya paling sederhana ya output dari PWK biasanya adalah dokumen tata ruang, perencanaan tata ruang bisa RT/RW provinsi, kabupaten, kota ataupun RDTR semuanya berbasiskan analisisnya analisis GIS. Nanti kita bikin peta dasar, kemudian nanti digabungkan dengan tematik-tematik sektoral ataupun provinsi, kemudian nanti ada hasilnya ya peta-peta RT/RW kabupaten, provinsi ataupun kota. Nah, itu untuk GIS yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya masuk ke materi yang kedua karena minggu kemarin kita kan masih belajar mandiri. Saya mau sampaikan materi tentang kartografi. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu mengenai GIS? Aman? Oke. Nah, untuk materi yang kedua ini adalah ya kemarin kita sempat belajar tentang ya peta, komponen peta. Saya buka lagi. Oh, komponen peta itu ada judul, muka, legenda, skala, sampai ya keterangan pembuatan peta seperti ini. Nah, ini ada ilmunya untuk membuat peta, yaitu ada yang namanya kartografi. Nah, kalau secara harfiah pengertian dari kartografi adalah the art, science, and technology of making and using maps. Jadi sebuah seni art, science itu ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuat dan menggunakan peta. Nah, kalau saya ambil di sini, ini ada singkatan sederhana dari kartografi C, ART, O, grab, and Y. Nah, maksudnya C itu adalah kompromis. Jadi kompromis itu kita mempertimbangkan misalkan data apa aja sih yang harus kita tampilkan. Jangan sampai kita bikin peta seperti ini nih, numpuk-numpuk, malahan informasi yang kita mau sampaikan ya malah ketumpuk sama simbol-simbol yang lain. Jadi kita harus kompromis atau mempertimbangkan mana-mana yang harus kita data yang kita sajikan ataupun simbologikan. Kemudian yang kedua, kartografi itu ada bagian dari art ataupun seni. Nah, jadi kayak ini saya contohnya adalah misalkan ini adalah Mona Lisa ya. Mona Lisa itu kata orang biasa ya cuman gambar perempuan biasa aja, tapi kata orang yang punya seni, wah itu gambaran yang sangat luar biasa. Nah, begitu juga untuk bikin sebuah peta. Jadi ya tergantung seninya nih, seni ini nggak bisa diajari kayak matematika 1 tambah 1 sama 2, tapi seni itu muncul dari ya alam bawah sadar kalian. Bagaimana sih membuat sebuah peta yang berseni, yang menarik, yang cantik untuk bisa disampaikan kepada orang lain. Itu art-nya. Kemudian untuk O-nya adalah opportunity. Jadi peta itu adalah sebuah peluang, kesempatan untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Jadi itu adalah opportunity-nya. Kemudian grab ya
gambar adalah satu mode atau bentuk dari komunikasi. Bagaimana kita menyampaikan data atau informasi yang kita ingin sampaikan kepada pembaca peta. Dan yang terakhir adalah why. Ya, harus kartografi itu tujuannya sih untuk apa sih kita membuat peta? Berarti ya kita harus tahu tujuan kita membuat peta seperti apa. Jadi ini adalah sedikit mungkin namanya singkatan sederhana dari kartografi. C untuk kompromis, art untuk seni, O untuk opportunity, kemudian graph adalah untuk mode communication, dan Y untuk why untuk melihat tujuan pembuatan peta tersebut. Nah, sederhananya kalau untuk bikin peta, ini ada 5 langkah yang harus kalian lakukan. Langkah ini sebenarnya kalau kalian nanti sering membuat peta bisa tertulis, bisa memang sudah ada di otak kalian. Yang pertama adalah planning. Kalian mau bikin peta apa sih? Yang kemudian kalian rencanakan, misalkan yang ditampilkannya ini, bentuk layoutnya ini, dan seterusnya. Kemudian data yang kalian mau tampilkan, apakah data yang sangat detail tadi sampai pasti rumah, atau hanya misalkan data-data yang global saja. Kemudian simbologi, untuk menampilkan gunung harus misalkan segitiga merah, untuk mensimbolkan sungai seperti apa. Kemudian kalian bikin layoutnya, ya. Nanti kalau layoutnya sudah finish, ya kalian bisa ke output. Tapi kalau misalkan belum beres, ya balik lagi ke planning ini. Jadi planning, data, simbologi, layout, dan yang terakhir baru kita mencetak petanya dalam bentuk digital atau misalkan cetak 2 dimensi ataupun 3 dimensi seperti ini. Kemudian tadi plan, objektif, bagaimana peta digunakan dan apa yang disampaikan. Kemudian audiensnya kita harus tahu nih, siapa sih yang mau kita tuju si pembaca petanya. Yang ketiga adalah technical limit. Ya, nanti kita mau cetak peta tuh mau di PDF atau misalkan mau di print atau misalkan mau di web atau misalkan di handphone. Nah, itu harus kita kita ketahui ketika kita ingin merencanakan sebuah petanya. Kemudian yang kedua adalah datanya nih. Datanya itu ada fungsinya untuk apa sih? Function data harus mensupport tujuan peta, data harus menjelaskan distribusi peta data. Jadi jangan sampai kita menampilkan data tapi yang nggak berfaedah, nggak berhubungan dengan si tujuannya. Kemudian yang kedua adalah misalkan consideration. Apakah data itu baik ketika ditampilkan? Apakah data itu tersedia? Jangan sampai kalian merencanakan data tapi datanya susah didapat, ya. Harus kalian pertimbangkan dengan baik-baik untuk menampilkan data. Dan apakah data cocok untuk audiens? Jangan sampai kalian ingin membuat petanya untuk misalkan anak kecil, misalkan untuk peta-peta anak TK atau anak SD, tapi kalian bikin simbol-simbol yang menjelimet seperti kalian menampilkan peta-peta untuk misalkan keperluan akademis seperti itu. Kemudian ini simbolisasi, pertimbangannya stylenya seperti apa, kemudian warnanya seperti apa, simbolnya seperti apa, bentuk si poligon atau isinya poligon seperti apa. Kemudian nanti fontnya apakah misalkan Calibri atau misalkan Comic Sans dan seterusnya. Size-nya bentuknya harus besar atau kecil dan warnanya seperti apa. Tapi ada question nih, ada pertanyaan yang harus kalian nanti tanya kepada diri sendiri ketika membuat peta. Data yang mau kita sajikan itu apakah data kualitatif atau kuantitatif?
beda nanti. Kemudian standar simbologinya apakah sudah ada standarnya, apakah dari BIG, apakah dari Unisba, standar-standar membuat petanya seperti apa. Kemudian harus bikin yang simple ataupun yang kompleks nih. Nah, itu kalian harus pertimbangkan, dan teks yang mau ditampilkan apa aja. Jangan sampai kalian bikin peta semuanya penuh dengan teks, malahan jadi tidak tersampaikan apapun yang ada di peta. Kemudian nanti untuk layoutnya nanti harus ada legenda, arah utara, scale bar, kemudian judul, koordinat sistem, ataupun map service-nya. Outputnya nanti bisa dalam bentuk JPEG ataupun PDF, bisa dalam bentuk map service. Nah, tipsnya ini bigger it mean more something. Jadi kalau kalian bikin peta seperti ini, ya kalau ada bentuk yang warna bentuknya lebih besar, pasti dia berarti lebih penting. Kemudian kontras make meaning. Nah, ini misalkan peta background-nya adalah hitam putih, terus kemudian ada yang kuning-kuning seperti ini. Oh, berarti dia ingin menunjukkan bahwa ini adalah kota-kotanya. Yang warna kuning ini Washington, atau lokasi-lokasinya. Yang kuning ini Washington Square Park, kemudian ini ada Battery Park, ada Brooklyn Botanic Garden, dan seterusnya. Berarti si peta ini ingin menonjolkan bahwa taman-taman kota itu di mana aja, karena yang background-nya itu hitam putih, sementara yang ada warna kuning, ada yang kontras, ada yang menonjol. Kemudian pick different thing, make your map different. Jadi kita bisa menampilkan simbol-simbol yang berbeda untuk membuat peta kita berbeda. Kemudian good legend, people understand of maps. Jadi jangan sampai kalian nanti bikin legenda yang nggak dimengerti oleh orang-orang seperti ini. Kemudian, nah, kelihatan ini yang kiri dan kanan. Ya, kita udah jelas nih, yang lebih bagus petanya, yang lebih informatif ya, yang lebih kanan, yang kanan. Karena yang kiri meskipun banyak labelnya malah menutupi informasinya. Sementara di sini ada informasi jalan, warna coklat, kemudian yang warna hijau itu adalah misalkan park dan lain-lain, malah ketutupan sama label-label yang warna hitam ini. Kemudian ini kelihatan bahwa visual balance. Nah, ini ukuran ini ada sebuah cairan warna hijau. Nah, tapi dengan jumlah yang sama, tapi ditempatkan dalam wadah yang berbeda. Ketika warna hijau ini ditempatkan ke dalam wadah yang kecil, itu kelihatan nih akan lebih gelap dibandingkan ketika si cairan tersebut ditampilkan ke dalam sebuah wadah yang lebih besar. Nah, ini nanti ada yang namanya normalisasi data. Jangan sampai orang salah menginterpretasi data, ya harusnya sama, tapi misalkan lokasinya satu kecil atau yang satu besar, ya malahan malahan ya salah interpretasi data seperti ini. Kemudian, nah ini yang cukup menarik. Ini ada peta tahun 1869 yang dibuat oleh Charles Joseph Minard. Ini petanya dia menceritakan tentang invasi dari saya lupa kita baca aja deh. Let's present Rusia. Ini invasi dari Napoleon, orang Prancis, ke daerah Rusia. Nah, ini yang bawah ini menggambarkan kota-kotanya dari mulai Smorgany, Moloderno, kemudian Studienka, Bos, kemudian ke Orcha, sampai ke Chats, ke Mojois. Nah, yang menarik di sini dia membuat petanya itu agak berbeda, bahwa dari mulai kiri ini agak tebal yang warna coklat ini. Yang warna coklat ini dia mengindikasikan jumlah prajurit yang dibawa oleh Napoleon untuk menginvasi Rusia. Terlihat bahwa
oh di awal-awal jumlah prajuritnya itu masih banyak, yaitu sekitar 422.000 prajurit. Kemudian ada 22.000 prajurit yang berpisah, jadi tinggal 400.000. Kemudian ada yang meninggal 60.000 di Polska, tinggal sekitar prajuritnya sekitar berapa nih? 300 ribuan. Kemudian sampai ke sini semakin kecil sampai 100.000. Jadi karena ya dulu perjalanan untuk menginvasi kan lewat darat nih, karena musim dingin dan segala macam, banyak prajurit yang meninggal kena wabah penyakit, kemudian pulang kabur dan segala macam, yang asalnya 422.000 prajurit, di akhir hanya tinggal 100.000 prajurit. Nah ini salah satu representasi contoh peta yang digambarkan oleh Charles Joseph Millard tahun 1869. Kemudian ini juga sama, ini bentuknya seperti yang tadi, tapi ini membandingkan import dari open import, jadi import dari Eropa untuk cotton itu kapas tahun ini tahun 1858 sama 1861. Ternyata makin di 1861 di sini makin tebal nih, berarti ya import cotton dari Asia ini makin banyak seperti ini. Kemudian ada juga ini European Railroad Travel in 1862. Makin tebal si jalan kereta apinya, berarti memang si rute perjalanan di daerah tersebut itu makin banyak. Atau misalkan yang unik seperti ini. Jadi ini ada namanya typographic city map. Yang hitam-hitam ini adalah merepresentasikan sebagai nama jalannya, kemudian yang warna-warni ini ya daerahnya seperti ini. Atau tadi yang John Snow kolera tahun 1854. Kemudian bikin 3D seperti ini. Ini zaman dulu nih 87, 91, 89 mereka belum pakai software. Mereka bikin petanya manual seperti melukis, tapi bisa kelihatan 3D seperti ini. Kemudian ini ada peta curah hujan, bentuknya tadi adalah si continuous, kemudian ada peta topografi, dan seterusnya. Mungkin untuk materi-materi yang lain silahkan dibaca di PPT-nya, materinya udah saya upload di bahan di e-kuliah. Nah, sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan?